Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, ya sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan Habib dipandu pembacaan doanya. Sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita doakan sama-sama. Berdoa, mulai. Baik anak sekalian, ya Bapak absen terlebih dahulu. Ya, yang Bapak panggil silakan angkat tangannya. Abdul Habibur Rahman, ada. Oke. Afisya, Aldo. Jadi hari ini masuk semua ya. Masuk semua. Berarti tanda-tanda kalian semangat belajar. Baik anak sekalian, apa kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Biar kalian semangat, Bapak pengen dengar salam semangatnya ya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Allah Akbar. Semangat. Oke, baik. Untuk menambah semangat kalian, Bapak mengajak kalian untuk menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Kalian dimohon berdiri, ya silakan berdiri. Kita nyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa ya. 1, 2, 3. Satu Nusa Satu Bangsa Satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, Bapak ingin mengingatkan kesepakatan kelas kita, ya. Jadi masih ingat tentunya kalian bahwa dalam proses pembelajaran kelas dalam keadaan bersih dan rapi. Ya, silakan kalian periksa di sekeliling kalian. Kalau ada sampah diambil dan dibuang ke kotak sampah. Yang seragamnya belum rapi silakan dirapikan. Sembari Bapak menyiapkan perlengkapan untuk pembelajaran kita hari ini. Ya, yang belum rapi silakan dirapikan. Mejanya yang masih kurang rapi dirapikan. Dah? Tidak ada sampah? Alhamdulillah ya. Ya, namun sebelum kita mulai, Bapak akan sedikit mengaitkan pembelajaran dengan minggu kemarin ya. Di minggu kemarin kita sudah belajar tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Tentunya kalian sudah tahu bahwa negara kita ini terdiri dari
wilayah atau daratan yang sangat luas, sehingga dalam negara kita itu sendiri terdapat banyak sekali keanekaragaman, ya, keunikan, ya. Pertanyaan Bapak, silakan kalian jawab, ya. Tahukah kalian di negara kita ada berapa banyak suku? Ada yang bisa menyebutkan? Bela, Jawa, Minang, ada lagi? Suku Melayu, ada lagi sebelah kiri? Batak, suku Nias. Oke, semua yang kalian sebutkan itu semuanya sudah benar, ya. Jadi itu salah satu contoh suku yang ada di negara kita. Pertanyaan kedua, tahukah kalian di negara kita itu ada berapa macam agama? Ada 6. 1 Islam, apalagi? Katolik. 2 baru. Tadi menyebutkan ada 6. Apalagi? Hendi? Protestan. Siapa lagi? Hindu. Ada 2 lagi. Buddha. Konghucu. Oke, ya, jadi benar. Di negara kita itu setidaknya ada 6 agama yang tercatat. Tadi sudah kalian sebutkan contohnya. Pertanyaan ketiga, ya, mengapa di negara kita ini masyarakatnya itu ada profesinya sebagai nelayan, ada juga sebagai petani? Ada yang bisa menjelaskan? Siapa? Baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk Sipa. Ya, jadi negara kita memang benar kata Sipa itu karena dipengaruhi oleh kondisi alam. Ya, jadi setiap kondisi alam yang berbeda, maka akan mengakibatkan masyarakatnya itu mempunyai kebiasaan yang berbeda, mulai dari mata pencaharian dan lain sebagainya. Ya, oke anak-anak sekalian, tadi merupakan contoh-contoh materi yang akan kita bahas hari ini. Ya, jadi materi kita hari ini yaitu tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, baik, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada materi ini. Ya, tujuan pembelajaran dari materi yang akan Bapak sampaikan. Setelah kalian mempelajari materi ini, ya, kalian diharapkan mampu, yang pertama, menjelaskan atau mengidentifikasi keberagaman suku, ya, budaya, agama, ras, dan antar golongan yang ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan mampu menjelaskan keberagaman mulai dari suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan di Indonesia. Ya, jadi inilah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Kita masuk ke materinya. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, tadi di awal kita sudah tanya jawab contoh-contoh keberagaman yang ada di Indonesia, mulai dari suku tadi, ya, kemudian agama. Nah, setidaknya nanti akan kita bahas ada 5 keberagaman. Tadi di tujuan pembelajaran sudah Bapak sampaikan, keberagaman itu dimulai dari keberagaman suku, kemudian keberagaman budaya, yang ketiga keberagaman agama, yang keempat keberagaman ras, terakhir keberagaman antar golongan. Baik, kita lanjutkan materinya. Kalau kalian lihat gambar yang ada di depan ini, apa yang kalian pikirkan? Suku, apa lagi? Perbedaan pakaian adat itu merupakan contoh keberagaman budaya. Apalagi? Cukup? Nah, baik, kita lanjut. Jadi namanya keberagaman masyarakat di Indonesia itu antara lain tampak pada keberagaman suku, budaya, agama, ras, dan antar golongan. Nah, tentunya keberagaman inilah yang menjadi pembentuk identitas suatu bangsa, ya, sebagai bangsa Indonesia, sehingga masyarakat luar itu mengenal bangsa kita itu sebagai bangsa yang majemuk,
bangsa yang beraneka ragam. Ya. Yang pertama keberagaman suku. Di sini ada yang suku Jawa. Ada. Ada yang orang tua yang suku Jawa? Ada. Ada lagi yang orang Melayu. Ada 1, 2, 3. Ada orang Batak? Ada. Ada orang Minang? Ada. Nah, ini salah satu contoh keberagaman yang ada di negara kita Indonesia. Sekarang kita lihat suku itu apa sih? Ya. Suku bangsa, ya, itu adalah kelompok etnis atau budaya masyarakat, ya, yang terbentuk secara turun temurun. Artinya apa? Artinya suku ini berpengaruh oleh identitas orang tua, ya. Ketika orang tua kalian itu mempunyai suku Jawa, dan kalian pastinya mempunyai darah atau suku Jawa. Jadi bergantung dengan orang tuanya, faktor keturunan. Kita langsung bagi saja. Ini semuanya sudah berjumlah 8 orang setiap baris. Jadi baris yang pertama itu kelompok 1, ya. Kemudian kelompok 2 ini, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya, dari bentuk kelompok, diskusikan nanti antar kalian, ya. Diskusikan mengenai manfaat apa saja yang kalian dapat, ya, yang kalian dapatkan di lingkungan keberagaman tersebut. Sebutkan manfaatnya apa saja. Bisa diikuti? Bisa. Oke. Berita yang keempat, diskusikan juga tantangan apa yang kalian hadapi, ya, terkait keberagaman di lingkungan kalian tadi, dan sebutkan cara kalian menyikapinya seperti apa. Ya, misalkan tantangannya akan terjadi ini. Kalian sebutkan upaya kalian. Bisa dipahami? Bisa? Oke. Terus yang terakhir, setelah tugas kelompoknya selesai, pilihlah nanti salah satu perwakilan di antara kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Saya di lingkungan kalian. Oke, bisa dibuka. Nomor berapa? Kelompok 3 nomor 4. Kelompok 2 2. Berarti kelompok yang maju pertama kelompok 4. Nah, silakan. Silakan siapa yang menjadi perwakilan, ya? Siapa yang menjadi perwakilan untuk mempresentasikan hasilnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Hedi Sabidul Azmi sebagai perwakilan dari kelompok 4 yang menjumlahkan 8 anggota akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami akan menjelaskan yaitu macam-macam keberagaman, manfaat, tantangan, dan cara menyikapi keberagaman. Yang pertama yaitu macam-macam keberagaman. Keberagaman terdiri dari yang pertama agama, kedua suku, 3 ras, 4 budaya, dan yang terakhir antar golongan. Yaitu contoh dari perbedaan agama: 1 agama Islam, 2 agama Kristen Katolik, 3 agama Kristen Protestan, 4 agama Hindu, 5 agama Buddha, dan yang terakhir yang keenam agama Konghucu. Yang seterusnya yaitu contoh dari keberagaman suku. Yang pertama suku Dayak, 2 suku Bugis,
3 suku Melayu, 4 suku Nias, 5 suku Batak, dan yang lain-lain. Contoh dari perbedaan ras. Yang pertama perbedaan warna kulit, 2 perbedaan warna mata, 3 perbedaan bentuk hidung, dan yang lain-lainnya. Contoh dari budaya. Yang pertama yaitu rumah adat, 2 senjata, 3 lagu daerah, 4 tarian daerah, dan yang lain-lain. Contoh dari antar golongan. Yang pertama dari kelas sosial. Kelas sosial terbagi dari kelas tinggi, menengah, dan rendah. Dan juga ada profesi sosial seperti guru, dokter, polisi, TNI, dan yang lain-lainnya. Ada juga manfaat dari keberagaman. Manfaat yang dapat didapatkan di lingkungan keberagaman yaitu 1. Menumbuhkan sikap toleransi. Keberagaman menuntut masyarakat untuk bersikap toleran agar kehidupan berjalan tanpa perselisihan. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi, yaitu keberagaman dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam pembelaan, misalnya dengan diskusi kelompok, proyek, atau presentasi tim. Dan yang ketiga, menguatkan kemampuan bersosialisasi, yaitu keberagaman dapat meningkatkan bersosialisasi, misalnya saat bertemu dengan teman yang berasal dari luar kota dan memiliki suku yang berbeda. Yaitu yang keempat, meningkatkan rasa nasionalisme. Keberagaman dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme yang tinggi. Dan yang terakhir, melestarikan budaya. Keanekaragaman budaya bermanfaat untuk melestarikan budaya. Ada juga tantangan dari keberagaman. Tantangan yang dapat dihadapi terkait keberagaman di lingkungan antara lain: yang pertama, potensi konflik antar suku dan antar agama, kesenjangan sosial dan ekonomi, kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Askizafira. Pada kesempatan kali ini saya mewakili kelompok 2 yang beranggotakan 8 orang untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai macam-macam keberagaman. Macam-macam keberagaman mencakup 5 hal. Yang pertama ada keragaman budaya. Keberagaman budaya mencakup keberagaman rumah adat, busana, lagu daerah, dan tarian adat. Yang kedua ada keberagaman suku. Keberagaman suku mencakup suku Dayak, suku Batak, suku Minang, dan suku Nias. Yang ketiga bertemu dengan orang yang berasal dari luar, teman yang luar kota dan memiliki suku yang berbeda. Adapun tantangan dari keberagaman yaitu potensi konflik antar suku dan antar golongan antar agama. Adapun cara menyikapinya yaitu dengan meningkatkan toleransi, saling menghargai. Sekian presentasi dari kelompok 2. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Natasha Dwi Adelia dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai macam-macam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kami, manfaat dari keberagaman, tantangan dari keberagaman, dan cara menyikapinya. Adapun macam-macam keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kami yakni keberagaman suku, keberagaman agama, dan keberagaman profesi. Keberagaman suku seperti suku Lombok, suku Melayu, suku Jawa, suku Bugis, suku Minangkabau, dan suku Sunda. Adapun keberagaman agama seperti agama Islam, agama Katolik, dan agama Protestan. Keberagaman profesi seperti guru, polisi, petani, nelayan, dokter, dan buruh. Adapun manfaat dari keberagaman yakni 1. Saling memberi informasi antar suku, 2. Saling melengkapi, dan 3. Menumbuhkan sikap toleransi. Tantangan dari adanya keberagaman yakni 1. Potensi konflik antar suku dan antar agama, 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi, 3. Kurangnya pemahaman masyarakat akan budaya, 4. Munculnya ideologi
separatisme. 5. Munculnya etnosentrisme dan radikalisme. Adapun cara kami menyikapinya yakni tidak membeda-bedakan, saling membantu, tidak saling menjatuhkan, dan saling menjalin kebersamaan. Itulah tadi presentasi dari saya mengenai hasil diskusi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tepuk tangan ya. Jadi di kelompok 1 ya ada keberagaman tadi seperti agama ya. Kemudian manfaat yang didapat saling atau menumbuhkan sikap toleransi. Tantangan yang dihadapi hampir sama dengan kelompok 2 dan 1 tadi ya. Munculnya konflik. Cara mereka menyikapinya yaitu tidak membeda-bedakan, saling membantu, saling menjalin kebersamaan ya. Kita beri tepuk tangan lagi untuk kelas kelompok 1. Terakhir, persilakan kelompok 3. Perkenalkan, saya Marcel dari kelompok 3 yang beranggotakan 8 orang. Di sini berdirinya saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai keberagaman, meliputi macam-macam keberagaman. Keberagaman di sini meliputi 5 aspek, yaitu keberagaman agama, keberagaman antar golongan, keberagaman suku, keberagaman budaya, dan keberagaman ras. Keberagaman agama meliputi Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu. Macam-macam keberagaman yang antar golongan yang ada di Banyuasin dibagi menjadi 2, yaitu stratifikasi dan diferensiasi. Stratifikasi meliputi kelas atas, menengah, dan bawah, sedangkan diferensiasi meliputi mata pencarian dari orang-orang yang ada di Banyuasin. Biasanya petani, polisi, dokter, guru, dan ASN. Keberagaman suku. Di tempat kami sendiri terdapat banyak orang yang memiliki suku yang berbeda-beda. Ada suku Melayu, Batak, Bugis, Bali, dan sebagainya. Keberagaman budaya meliputi perbedaan baju adat, tarian, dan makanan. Ras meliputi perbedaan rambut, perbedaan warna kulit, dan perbedaan warna mata. Manfaat dari keberagaman yang kami dapat antara lain: 1. Sebagai sumber pengetahuan. Keanekaragaman budaya merupakan sumber pengetahuan dunia. 2. Melestarikan budaya. Keanekaragaman budaya bermanfaat untuk melestarikan budaya. Dan 3. Sebagai setiap daerah menjadi objek wisata. Keberagaman pada setiap daerah dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan sendiri. Tantangan yang kami dapat: 1. Potensi konflik antar suku dan antar agama. 2. Kesenjangan sosial dan ekonomi. 3. Munculnya ideologi separatisme, radikalisme, dan etnosentrisme. Cara kami menyikapi tantangan tersebut adalah dengan tidak melakukan perundungan, tidak membeda-bedakan, saling membantu, memandang semua sama di mata Tuhan, dan mengembangkan sikap toleransi di antara masyarakat. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 3 ya. Jadi yang ada perbedaan ya, semuanya hampir sama dengan kelompok 1, 2, dan 4 ya. Ada perbedaan agama tadi ya, ada perbedaan diferensiasi sosialnya, mata pencarian orang tuanya, ada yang sebagai guru, petani, dan lain sebagainya. Kemudian manfaatnya tadi ya disebutkan bahwa keberagaman itu dapat manfaatnya yaitu menjadi objek wisata. Mungkin dari objek wisata itu mencirikan khasnya ya, khas dari daerah tersebut, sehingga orang luar itu menjadi tertarik untuk mengunjungi suatu daerah tersebut ya. Kemudian cara menyikapi tantangan tadi, misalnya terjadi potensi konflik antar suku ya. Cara menyikapinya yaitu tidak memandang rendah suku orang lain ya, atau tidak membeda-bedakan. Oke ya. Jadi apa yang dipresentasikan baik kelompok 1 dan 4, Bapak rasa itu sudah mencerminkan tentang keberagaman dan hal-hal baik yang harus kalian lakukan ya. Untuk penyamaan kita, mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua.
Baik, anak-anak sekalian, ya, di akhir pembelajaran, Bapak pengen kita refleksi sebentar, ya. Bapak ingin di antara kalian ada yang bercerita sedikit tentang apa sih pembelajaran yang kalian dapatkan hari ini, manfaatnya apa, ya. Dan Bapak meminta kalian setidaknya ada 2 orang yang presentasi, ya. Ada yang mau mencoba? Silakan. Silakan beri tepuk tangan buat Natasha. Dari pelajaran hari ini saya mendapatkan wawasan baru, yakni yang saya tahu selama ini di negara kita, negara Indonesia, hanya terdapat 6 agama. Nah, dari pelajaran tadi saya menjadi tahu bahwa ada lagi satu agama baru yang sedang berkembang di negara kita, yakni agama penghayat peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana agama ini hanya meyakini bahwa Tuhan itu satu, Tuhan Yang Maha Esa. Saya sangat senang karena saya menjadi tahu dan wawasan saya bertambah. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Catur karena sudah membimbing saya sehingga wawasan saya bertambah. Itu saja refleksi dari saya. Terima kasih. Baik, berikan tepuk tangan. Jadi Natasha itu menjadi tahu yang sebelumnya ada agama itu diketahui hanya 6. Ternyata ada satu agama lagi sedang berkembang, yaitu penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, untuk satu orang lagi, silakan. Ceritakan apa sih yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini. Perkenalkan, saya Marcel. Saya akan merefleksikan pembelajaran apa saja yang saya dapatkan selama belajar dengan Pak Catur. Saya menjadi tahu apa saja macam-macam keberagaman yang ada di sekitar kita, apa saja tantangan yang dapat kita hadapi dalam keberagaman ini. Lalu apa saja manfaat dari keberagaman tersebut? Saya juga tahu bahwa Indonesia ini juga kaya akan keberagaman, baik agama, ras, suku, bangsa, dan antar golongan. Sekian refleksi dari saya. Baik, berikan tepuk tangan buat Marcel, ya. Jadi Marcel tadi menyebutkan bahwa ya manfaat dari pembelajaran hari ini, dia menjadi lebih tahu ternyata di negara kita itu banyak sekali berbagai macam keberagaman, ya, mulai dari suku, budaya, agama, ras sampai ke antar golongan, ya. Baik, anak-anak sekalian, Bapak rasa pertemuan kita hari ini cukup, ya, sekian. Bapak hanya ingin menyimpulkan di akhir bahwa dari materi yang sudah kita pelajari tadi, ya, ini mengajarkan bahwa di negara kita itu merupakan negara yang beraneka ragam, bermacam-macam, baik mulai dari agamanya, suku, budaya, ras sampai ke antar golongan. Dan untuk kedepannya sebagai penerus-penerus bangsa, tentunya ya kita harus bisa yang pertama agar terciptanya lingkungan yang kondusif, yang aman, kita harus bisa saling menghormati antar satu sama lain. Kita harus mengembangkan sikap toleransi antar agama, ya. Tidak boleh ada kelompok ataupun orang yang merasa kelompoknya itu lebih baik daripada kelompok orang lain, yang menganggap agamanya itu lebih baik daripada agama lain, yang menganggap profesi orang tuanya itu lebih mulia daripada profesi yang lain, ya. Jadi dengan pembelajaran ini mengajarkan kita bahwa kita itu harus yang pertama menjaga sikap persatuan dan kesatuan. Baik, anak-anak sekalian, mungkin sekian ya pertemuan kita hari ini. Untuk minggu depan, ya, materi kita kalian boleh baca-baca di rumah ataupun browsing di internet. Minggu depan kita akan belajar tentang Bhinneka Tunggal Ika, ya. Dan hafalan satu lagu wajib nasional yaitu Padamu Negeri. Oke? Baik, anak-anak sekalian, berhubung waktu kita sudah selesai, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Sampai ketemu minggu depan.
tetap jaga kesehatan. Bapak ucapkan terima kasih atas segala perhatian kalian semua. Ya, ingat jaga kesehatan, jangan keluyuran. Oke? Oke, ucapkan terima kasih. Bapak akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.